Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Oke ya, kita sebelum mulai open class pada hari ini, kita mulai buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tentunya kalian sudah tahu ya mengenai kisi-kisi. Nah, kisi-kisi sudah Ibu bagikan waktu di kelas ya. Nah, Ibu izin mengingatkan kembali ya untuk kisi-kisinya. Nah, coba Ibu share screen dulu. Wah, banyak nih. Mana nih? Oh, ada. Nah, untuk kisi-kisi bisa dicek ya. Boleh juga nanti kamu mengunduh di LMS. Nah, untuk materinya apa saja ya? Yang pertama adalah tentang kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia ya, mulai dari pengertian masa praaksara, pembagian zaman berdasarkan kondisi geologis, ada ciri-ciri pembagian zaman ya, berdasarkan dengan perkembangan arkeologinya atau alat-alat yang digunakan. Ibu menyorotinya di sini adalah pembagian zaman batu, ya, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kemudian kamu bisa membedakan mengenai fosil dan artefak. Berikutnya kisi-kisinya pembagian SDA, ada upaya pelestarian sumber daya ya, khususnya tanah, air, dan udara. Kemudian pembangunan berkelanjutan dan yang terakhir itu kelangkaan. Nah, ini materi IPS yang kiranya akan keluar di asas hari Senin esok. Nah, untuk materi yang pertama, masih ingat ya semuanya tentang kehidupan masyarakat praksara? Masih ingat enggak? Masih ya? Oh iya, Bu Is lupa sebentar ya. Izin Ibu share ini dulu ya, presensi ya. Oke, stop share dulu. Wah, mana ya? Udah lama nggak pakai Zoom nih, Bu, agak kagok. Ntar ya, Nak. Ibu cek WA Ibu dulu. Ada. Makasih, Mas. Ya. Oke. Nah, ada nih. Ya, silakan absennya mana? Ya, Ibu simpan di chat ya. Coba ada nggak? Nah, siswa hadir open class silakan diklik ya dan diisi untuk daftar hadirnya. Oke, nah untuk materi yang pertama tentang masa praaksara ya, semuanya masih ingat tentunya apa itu masa praaksara? Ada yang tahu? Ya, masa praaksara. Coba siapa yang mau mengungkapkan apa artinya? Masa Masa? di mana Masa manusia belum mengenal tulisan. Iya, pintar ya. Sip, Danis, setuju deh. Ya benar, masa praaksara, masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, kalau kebalikan dari masa praaksara itu masa apa? Masa aksara ya, sudah di apa masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Dan setiap bangsa memulai masa aksaranya ini tentunya tidak akan sama ya, berbeda-beda tergantung dari peradaban dan tingkat berpikir dari manusia itu sendiri. Ya mungkin bangsa yang pertama yang mengenal tulisan apa? Masih ingat nggak bangsa apa? Mesir, Bu. Iya, pinter ya, bangsa Mesir, kemudian bangsa Mesopotamia. Nah, sementara Indonesia sendiri mengenal aksaranya itu dimulai ketika kurang lebih ya abad keempat Masehi ya, itu sejak adanya Kerajaan Kutai di Nusantara. Karena hal ini ada buktinya. Nah, bukti otentiknya yaitu berupa peninggalan prasasti ya yang dinamakan dengan Yupa. Wah, alhamdulillah sudah azan.
prasasti dalam bentuk yupa di Kalimantan Timur sehingga kita masuk ke dalam masa sejarah ya. Masyarakat Indonesia saat itu sudah mengenal tulisan dengan huruf pertama yaitu huruf Pallawa dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Nah, kemudian kalian belajar juga tentang pembagian zaman berdasarkan kondisi geologi ya. Masih ingat ya? Nah, untuk pembagian zaman berdasarkan kondisi geologi itu dibedakan menjadi berapa zaman? Ada yang tahu? 4, Bu. Ada 4. berapa? Berapa nih? 4. 4 Yang pertama zaman apa? Arkaikum. Arkaikum. Yang kedua zaman Mesozoikum. Pinter. Yang ketiga zaman Mesozoikum. ya, dan yang terakhir zaman apa, teman-teman? Neozoikum. Wah, hebat-hebat. Zaman tertua, zaman apa? Arkaikum. Arkaikum. Ini berkisar berapa juta tahun yang lalu katanya? 2000 juta tahun. 2500 2500. hingga 500 juta tahun yang lalu. Tanda tanya, ciri-cirinya bagaimana? Bumi masih panas, Belum ada kehidupan. Iya, bumi masih panas, benar ya, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan zaman Paleozoikum atau zaman hidup apa? Awal. Tua. Ya, ini berkisar berapa juta tahun yang lalu diperkirakan? Ayo, masih ingat? 340 juta tahun yang Oke, Konita, 340 juta tahun yang lalu. Apakah sudah mulai ada tanda kehidupan, teman-teman? Sudah. Sudah. muncul mikro. Iya, sudah ada ya berupa mikroorganisme ya. Oke, dan hewan yang bersel satu atau unisel. Oke. Nah, kemudian yang ketiga zaman Meso apa? Mesozoikum. Mesozoikum. Diperkirakan berapa juta tahun yang lalu, teman-teman? 140 juta tahun. 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupannya bagaimana ya? Bumi dikuasai oleh Ya. reptil raksasa. Wah, hebat banget. Pada tahu, alhamdulillah ada reptil raksasa ya. Contohnya seperti dinosaurus. Dan kemudian memasuki periode yang keempat, yaitu masa Neo apa? Neozoikum. Ya, atau zaman hidup apa artinya? Zaman hidup Muda. Baru. muda. Iya, pintar. Zaman hidup muda atau zaman hidup baru. Wah, lagi pada di mobil nih perjalanan pulang ya. Nah, ini zaman Neozoikum ya, atau iya, nggak apa-apa ya, zaman hidup baru. Oke, nah ini diperkirakan berapa juta tahun yang lalu, teman-teman? 60 juta tahun yang lalu. Iya, 60 juta tahun yang lalu yang kemudian terbagi menjadi 2 periode. Ada periode apa aja? Tersier sama kuartier. Tersier dan kuartier. Iya, tersier dan kuartier ya. Kalau misalnya ketika Mamutus itu era apa nah? Tersier. Iya, Tersier. ketika manusia praaksara ada? Kuartier. Kuartier. Pintar ya. Nah, kita bisa mengetahui tentang kehidupan masyarakat praaksara dari 2 hal yang ditemukan, yang kemudian bisa kita amati di masa kini. Ada yang tahu? Dari apa kita bisa mengetahui? Fosil sama artefak. Wah, hebat banget. Ada fosil dan artefak. Emang bedanya apa ya, teman-teman? Fosil sama Fosil artefak. itu Fosil itu adalah tulang belulang. tulang. Fosil tuh kayak tulang belulang lah, peninggalan Iya, tulang. yang telah Kalau artefak batu ya. benda-benda. Iya, pinter ya. Kalau artefak itu peninggalan budayanya ya. Hasil budaya, benda hasil budaya masyarakat di masa lampau ya. Sehingga kita bisa mengetahui ya, wah bagaimana cara kehidupan mereka di masa dahulu ya. Oke, itu ada fosil dan artefak. Nah, kemudian kamu belajar juga tentang tata cara kehidupan masyarakatnya ya berdasarkan alat yang digunakan atau berdasarkan teknologinya. Nah, pembagian alat kehidupan pada masa praaksara ini berdasarkan teori ya, teman-teman. Itu ada 2. Yang pertama ada zaman batu ya, dan yang kedua ada zaman apa? Satu laginya? Logam.
Oh, logam. hebat. Nah, Logam. zaman batu ya dibedakan menjadi 4. Apa aja zaman batu? Paleolitikum, terus Aha. Paleolitikum, Mesolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Wah, 100. Siapa Paleolitikum? Zaman batu apa? Zaman tua, batu tua. Nah, batu tua, Mesolitikum zaman batu. tua. Meso. Meso itu Zaman batu tengah atau zaman batu madia? Iya, Neo apa? Zaman batu apa Neolitikum? zaman batu baru. Baru Eh, Baru ba- tuh. batu Batu muda. baru. Kalau Mega, batu Zaman besar. batu besar. Batu besar. ya. Nah, kalau Paleolitikum ciri-cirinya yang pertama adalah food gathering. Ada yang tahu apa artinya, teman-teman? Mengumpulkan makanan. Iya, hebat-hebat ya. Mengumpulkan makanan apa yang tersedia di alam dia makan ya, atau mengumpulkan makanan. Sementara alat yang digunakannya juga masih sangat kasar ya, tergantung kepada alam dan cara kehidupan masyarakatnya masih sangat-sangat sederhana ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masa Mesolitikum, mereka sudah mengenal tempat tinggal sementara di dalam gua. Istilahnya apa ya? Abrisos Abrissos Rose. Rose. Iya, kemudian mereka mengenal juga sampah dapur. Apa sampah dapurnya, teman-teman? Kyokan Modinger. Jokan mau dengar. Iya, Mau digas. ya. Dan kemudian membentuk yang namanya fosil ya. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah pantai timur Sumatera ya, sampai wilayah Aceh. Ini bukti arkeologisnya yang ditemukan. Wah, Syaullah lapar banget nih kayaknya. Syaullah. Oke. Nah, kemudian berikutnya Neolitikum, zaman batu baru atau zaman batu muda. Nah, zaman Neolitikum ini sudah terpengaruh dari kehidupan masyarakat proto apa, Pintar? Proto Proto Melayu. Melayu ya, atau Melayu tua. Alat yang digunakannya sudah mulai halus seperti kapak lonjong sama kapak apa? Sama kapak Persegi. Iya, persegi. Oke, ya, kapak persegi dan kapak lonjong ya. Nah, pada masa Neolitikum itu sudah mampu memproduksi makanan sendiri atau food processing ya. Jangan lupa ya. Oke, dan apalagi dan terakhir Megalitikum, ini zaman batu besar. Ini dikaitkan dengan kepercayaan atau religi ya masyarakat pada waktu itu yang sudah animisme dan dinamisme. Seperti hasil budayanya ada apa aja? Ada dolmen, ada menhir, ya, Menhir, dolmen, sarkofagus. sarkofagus, kemudian berundak, kubur batu, waruga, dan arca. Wah, hebat, hafal di luar kepala sepertinya ini. Oke, nah itu ya teman-teman. Nah, tentang sekilas kehidupan masyarakat aksara. Nah, kemudian materi yang berikutnya yang kiranya akan muncul yaitu tentang pembagian SDA atau sumber daya alam ya. Nah, Ibu ngulasnya nggak akan banyak karena kan ini sudah familiar ya, dari SD kan udah dapat yang sumber daya alam, ada yang dapat diperbaharui ya kan, ada yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya hayati, non hayati berdasarkan sifatnya. Yang tempatnya ada terestris yang daratan, ada akuatik yang di wilayah perairan. Ibu minta tolong nanti kamu apalin juga ya contoh-contohnya kayak gimana. Yang dapat diperbaharui seperti apa, yang tidak dapat diperbaharui seperti apa ya. Kemudian pelestarian sumber daya lingkungan. Nah, lingkungan apa aja kemarin yang sudah dibahas, dipelajari lingkungan Tanah, Tanah, air, dan air, dan udara. angin. Oke, air dan udara, tanah, air dan udara. Nah, Oh. cara melestarikan sumber daya tanah, ada yang bisa menyampaikan diantaranya dengan Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak iya, menggunakan pupuk kimia. iya, bukan tidak menggunakan, mengurangi ya, mengurangi penggunaannya, tidak berlebihan, tidak buang sampah sembarangan, khusus terutama sampah plastik ya. Kalau bisa didaur ulang itu, diolah ya. Terus sumber daya udara apa, teman-teman? Mengurangi menggunakan kendaraan Iya, bermotor. Tidak mengurangi membakar sampah. ya, tidak membakar sampah karena kan itu bisa menyebabkan terjadinya polusi ya, polusi udara ataupun asap pabrik. Itu harus difilter dulu atau disaring dulu. Ya. Nah, terus penghijauan juga penting ya, Nak. Nah, dengan adanya daun, hutan maksudnya itu kan bisa menghasilkan yang namanya oksigen Gen. dan menyerap karbon dioksida ya, sehingga
udara yang ada di sekitar lingkungan tersebut itu menjadi bersih ya. Oke, kemudian tentang pelestarian sumber daya air ya. Caranya apa aja teman-teman? Menghemat penggunaan air. Ya, jelas. Ya, bagaimanapun air itu harus dihemat, gunakan seperlunya, matikan keran apabila sudah tidak diperlukan ya. Kemudian tidak membuang Tidak membuang sampah ke Tidak sungai. membuang iya, sampah ke sungai, deterjen ataupun apa, karena bisa merusak ya ekosistem gitu yang ada di wilayah air tersebut gitu. Nah, kemudian sumber daya air itu penting ya karena bagaimanapun yang namanya air itu yang utama ya yang dibutuhkan oleh manusia, makhluk hidup lainnya ya. Tubuh kita aja kan sebagian besar kan terdiri dari apa? Air ya, teman-teman. Nah, perlu untuk melestarikan yang namanya lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini selaras ya dengan materi adanya pembangunan berkelanjutan. Ya, membangun boleh, namun aspek lingkungan itu tidak dilupakan ya. Oke, agar generasi berikutnya itu bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, ini adalah upaya kita bagaimana kita harus mencintai alam begitu. Berikutnya teman-teman kita belajar juga tentang kelang apa? Kelangkaan. kelangkaan. Wih, Kelangkaan. kelangkaan nama lainnya apa ya? Ayo, ada yang masih ingat kelangkaan? Langka. Batasan alat apa gitu. Oke, atau ada yang bisa menjelaskan kelangkaan itu apa? Scarcity ya. Kelangkaan. Ya, kelangkaan apa, Kris? Kris tahu kelangkaan. Itu terjadi apabila gimana Kalau kelangkaan? kebutuhannya lebih banyak Kebutuhan. daripada alat Oke, pemenuhan ini kebutuhan. Oke. Kebutuhannya banyak, jadi itu kayak dikit. Ya, Oh, kebutuhan manusia itu kan sifatnya terbatas atau tidak terbatas, teman-teman? Tak Tidak terbatas. terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan berupa sumber daya alam yang tersedia atau Terbatas. barang apa dan? Barang dan Jasa. jasa itu Bisa. sifatnya terbatas Batas. sehingga hal itu terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, untuk kelangkaan itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya apa? Alam. Alam. Yang kedua ada kelangkaan tenaga Kerja. Kerja. atau SDM. Yang ketiga kelangkaan modal. Lupa Modal. ya, lupa. Ayo cek lagi buku catatannya sayang ya. Ada di buku paket kamu atau di e-book juga ada ya. Dicek lagi kelangkaan modal dan satu lagi kelangkaan Kelangkaan skill atau kewirausahaan. yes, kewirausahaan. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan faktor ekonomi ya. Yang keempat, faktor produksi. 4 faktor produksi. Ya, jadi ada kelangkaan terkait dengan faktor produksi. Yang 4 tadi, SDA, tenaga kerja atau SDM, kemudian modal, dan terakhir adalah kewirausahaan. Nah, kenapa terjadi kelangkaan? Ini dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya, silakan ada yang menyampaikan. Faktornya apa aja teman-teman? 1. Sudah mulai adanya barang-barang ya atau sumber daya alam yang sudah mulai habis atau rusak. Yang kedua misalnya karena bencana Bencana alam. bencana Populasi alam, yang meningkat. populasi yang meningkat, faktor iklim juga sama ya, geografis turut mempengaruhi perkembangan teknologi ya, dan adanya alat-alat yang mulai aus atau mulai rusak. Nah, itu diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kelangkaan itu bisa terjadi ya. Nah, kemudian mengenai kelangkaan ini ya mungkin ada dikaitkan juga dengan masalah ekonomi ya teman-teman. Ya, bagaimana manusia itu harus berpikir agar yang namanya kegiatan ekonomi ya, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi itu harus tetap berjalan ya. Produksi apa? Masih ingat?
Membuat Buat atau barang. menghasilkan sesuatu. Iya, pintar Proses ya. menghasilkan barang Ya, atau atau jasa. menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Ya, pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi namanya apa? Produsen. 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 Ya. Nah, aktivitas ekonomi berikutnya yaitu ada distribusi. Busi. Busi. Apa itu distribusi? Menyalurkan barang Menyalurkan barang Dari mana ke mana, dari teman-teman? produsen dari ke produsen ke konsumen. konsumen. Oke, dari produsen. Pelaku atau orang yang melakukan distribusi namanya Distributor. Distributor. Oke, dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu Konsumsi. Konsumsi. yang kita pakai sehari-hari. wah, konsumsi yang menghabiskan nilai guna barang dan jasa, memakai, menggunakan. Nah, itu pun sama adalah yang namanya konsumsi ya. Di sini ada yang sambil makan tidak? Aku sama sekali baru Oh, pulang, Bu. enggak. Aku baru pulang. Gak Oh, baru makan masih pakai baju pulang. Iya, sekolah. yang sambil makan itu makan sih, bukan, Bu. maksudnya itu kegiatan konsumsi itu. Ya, kamu sekarang sedang memakai seragam. Nah, artinya kamu pun mengkonsumsi ya. Yang namanya mengkonsumsi itu kegiatannya tidak hanya makan, memakai. Itu kan artinya Bahkan, bukan Bu, bahkan artinya memakai HP menggunakan dan mobil. Nah, itu kan konsumsi juga ya itu kegiatannya. menggunakan HP dan HP juga Iya, konsumsi. ya ketika digunakan itu artinya sedang konsumsi, memakai ya, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Oke, itu teman-teman ya tentang materinya yang kiranya akan keluar nanti di SHBS. Ya, tapi ini kan open class cuma sebentar ya. Ibu minta tolong di rumah buka-buka lagi materinya ya. Buka-buka lagi LMS-nya, silakan dicek. Kalau masih ada yang bingung, boleh chat ke Bu Elis ya. Ya, insya Allah Bu Elis balas kalau sempat. Nah, berikutnya teman-teman, ada latihan soal di LMS. Coba di-download dulu yuk semuanya. Latihan soalnya ya. Kita akan bahas bersama, ada 7 menit lagi nih lumayan. Yuk, coba Bu Elis share screen aja ya. Oke. Mana nih latihan soal? Oh ini. Bismillah, ada 10 nomor. Sudah terlihat belum nah di layar kalian? Sudah, Bu. Oh, Sudah, sudah. Alhamdulillah. Coba Ibu kasih waktu 3 menit dulu. Bikin coret-coret dulu di kertas kamu. Nomor 1 sampai 10 isinya apa? Yuk, 2 menit ya. Silakan dipikirkan. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 menit. Nah, 5 menit kita bahas. Oh iya, jangan lupa teman-teman diisi absennya. Diisi absennya. Keluar meeting. Nah, Ibu klik chat lagi ya. Silakan lihat di chat untuk yang belum mengisi daftar hadir. Silakan ya. Partisipannya sudah 99, 100 sama Bu Is. Baru Ini 50. termasuk pelajaran apa, Bu? IPS-nya? IPS-nya sejarah sama ekonomi sayang. Isi 2 atau 1? Apanya? Isinya 2 kali atau gimana sih, Bu? Ini soalnya bisanya isi 1 doang. Mapelnya. Novel. Mapel. Oh, mata pelajarannya. 2, Nak. Isinya 2 kali. Maksudnya gimana ya? Ini kan langsung Map. diisi aja. Iya, langsung ditulis nanti nomor 1 apa gitu. Oke. Isinya oh yang di ininya ya, yang presensi Iya. ya maksudnya ya. Oh, sekali aja, Nak. Nanti Pak Wido berarti kalau Pak Wido kalau kamu udah ngisi di sesi Ibu nggak usah ngisi lagi gitu. Paham Oke. ya? Iya. Maaf ya, Bu Is baru mudah. Maaf, maaf.
Yuk kita bahas, waktunya 5 menit lagi, khawatirnya tidak cukup. Nah, siapa yang bersedia? Nah, berkenan untuk membacakan nomor 1 dan jawabannya. Silakan, open mic. Yuk, silakan teman-teman. Shen, silakan Shen. Nomor 1 Shen. Makhluk hidup berupa mamutus ketika bumi mengalami era es sekitar 60 juta tahun yang lalu terjadi pada masa zaman Apa Shen? makhluk hidup berupa mamutus ketika bumi mengalami era es sekitar 60 juta tahun yang lalu terjadi pada masa zaman Neozoikum. Yang lain bagaimana Benar. Shen? Benar. Hah? Benar. Benar. Benar, Bu. Oke, 100 Shen. Nomor 2 saya, Bu. Oh, silakan, silakan. Ya, nomor 2 baca ya. Solusi yang tepat untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah sebagai berikut. Jawabannya D, menggunakan produk pupuk organik dan mengurangi penggunaan Oke. pupuk kimia. Yes. Ya, solusi-solusi yang lain ya. Kemudian nomor, aduh, Bisa. nomor 3 silakan. Siapa yang mau? Ya. Ibu minta tolong nomor 3. Yang terlihat sama ibu nih, Seula, silakan Seula nomor 3 nak. Eh, Oke. Kehidupan manusia yang ditandai dengan kehidupan. Yeay. Ayo nak, kenapa nak? Lagi belajar bareng ya kamu Seula ya? Ah Seula, gimana sayang? Kok ketawa mulu? Oke. Ya, kelamaan nih. Oke, nomor 3. Coba, kehidupan manusia yang ditandai dengan kehidupan berburu dan meramu terjadi pada masa apa? Paleolitikum. Paleolitikum. Paleolitik. Ya, betul ya, Paleolitikum. Siapa nih yang terlihat? Ibu aja ya, mohon maaf ya. Ini nggak bisa Ibu panggil semua nih. Coba Ibu minta tolong. 7B. Nah, Daan tulisannya. Siapa Daan nih? Danielo. Wah, baca Danielo. Bu, Ya, nggak siap nih. Nomor berapa, Bu? Nomor berapa? 4, nah, nomor 4. Meja batu yang digunakan tempat untuk menyimpan Jawabannya apa? Meja batu. Yang lain ada yang tahu jawabannya? Dolmen. Iya. Dolmen, Bu, dolmen. Dolmen. Oke, pinter ya. Kalau menhir apa itu menhir? Batu. Nah, tugu berdiri ya. Ya. Oke, kalau arka itu mohon maaf sejenis patung dan punden berundang. Nah, yang menyerupai tangga ya. Dan biasanya itu sebagai pondasi candi. Nomor 5, coba Ibu minta tolong Danis 7D. Silakan Danis. Penggunaan sumber daya alam yang terus menerus dapat Jawabannya Danis. penggunaan sumber daya alam yang terus menerus dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan, Bu. Oke, kelangkaan. Nomor 6. Yusuf 7B. Silakan Yusuf. Ya, Bu.
Oh, ada. Ya udah Yusuf baca nomor 6 Yusuf. Pelestarian sumber daya udara karena merupakan upaya yang dilakukan agar kondisi lingkungan tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut dimaksud agar Apa? Masuk. Yang mana jawabannya? Ada Yang A ya. D, Bu, D. Dapat D. yang apa? Yang A atau D? A, Bu, A. Yang A, yang mendukung kehidupan agar berkesinambungan atau terus-menerus ya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang mana teman-teman? Timah, C, Bu. betul C, ya. timah. Kan barang C, itu Bu. ya. C. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang mana jawabannya, Nak? Kerusakan SDA. Oke, kerusakan SDA bisa. Ada dua jawaban sebenarnya. B pun bisa ya jawabannya A dan B. Ya, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan kerusakan sumber daya alam. A, B. Makanya jawabannya ada dua. Nomor 9. Siapa yang berkenan? Berikut ini bentuk-bentuk kelangkaan dalam hal yang bukan yang mana teman-teman? C, iklim, Bu. Iya, kalau kata kecuali itu artinya yang bukan. Nah, besok kalau ada pertanyaan kecuali, ingat yang bukan jawabannya yang mana, gitu ya. Kebutuhan manusia memiliki sifat B, B, tidak terbatas. B, tidak tidak. terbatas. C. Oke, B. itu ya. Nah, iya dengan Jawabannya kambing. iya. Dengan selesainya kita bahas soal ya artinya open class Bu Ais di sesi ini sudah selesai ya. Ibu akan lanjut di kelas berikutnya yaitu kelas 8. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Kasih, Bu. Iya, sukses Dah. untuk umum dan nilainya bagus ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Dah. Dadah. Dadah, Ibu. Dah, Bu. Makasih, Dadah. Bu. Dadah, Ibu. Makasih, Bu. Iya. Dah. Dadah, Bu. Dadah. Dah. Dadah, Bu. Dah, Bu. Dadah, Ibu. Iya, saya mau Assalamualaikum. Masih ada. Oke, Ibu ini aja deh ya.